Assalamualaikum, halo pamirsa sejangkau siar Kumaha Damang. Masih cerita Masani di desa Gunung Bulat kecamatan Pamijajan Bogor. Masani mempunyai tetangga yang bernama Mang Doleh dan anaknya Ihsan. Usia Ihsan sekarang 10 tahun, dia tumbuh dengan baik, rajin sekolah dan mengaji. Dia juga tumbuh menjadi anak yang ramah dan bersosial tinggi. Setiap ada kegiatan di lingkungan rumahnya, dia selalu ikut terlibat bersama bapaknya Mang Doleh, seperti kerja bakti membersihkan lingkungan, ikut menyelati dan menguburkan apabila ada yang meninggal, ikut. Serta bila mana ada kegiatan keagamaan, dan banyak lagi kegiatan masyarakat yang ia ikuti, diam-diam tanpa sepengetahuan bapaknya. Ihsan masih selalu bertemu dan mengunjungi ibunya Kuntilanak Ani, di tanjakan ke puncak Gunung Bulat. Disitulah tempat Kuntilanak Ani sekarang tinggal. Walaupun kuntilanak, bagaimanapun ia adalah ibu Ihsan, jadi Ihsan tidak ada rasa takut sama sekali. Ihsan pun diam-diam diajarkan oleh Kuntilanak Ani ilmu kebatinan hanya sekedar untuk jaga diri. Bila mana ada hantu-hantu lain mengganggu Ihsan, seperti Wewe Gombel yang pernah menculiknya dulu, dan Kuntilanak Ani pun mengenalkan Ihsan dengan teman-temannya, seperti siluman monyet, demit sawah, hantu pala buntung, dan siluman macan. Mereka semua baik kepada Ihsan. Bila mana ada hantu lain mengganggu Ihsan, mereka siap membantu Ihsan untuk mengusir hantu itu. Tidak hanya Kuntilanak Ani yang mengajarkan ilmu kebatinan kepada Ihsan, Pak Ustadz pun ikut mengajarkan ilmu kebatinan berupa doa-doa dan wiridan-wiridan kepada Ihsan, dan sedikit mengajarkan ilmu bela diri silat juga kepada Ihsan, lagi-lagi hanya untuk bela diri, bukan untuk sombong atau ngajago. Sebelum ceritanya dilanjut, alangkah baiknya tolong bantu kami dengan cara like dan subscribe ya pamirsa sejangkau siar. Hidupkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya, dan share jika cerita ini menarik. Terima kasih. Di sekolah Ihsan minggu depan akan diadakan kunjungan atau studi tour ke Taman Safari, dan Ihsan pun ingin sekali ikut, karena dia belum pernah pergi ke sana. Sepulang sekolah dia mampir dulu ke kandang kambing di mana bapaknya Mang Doleh bekerja mengurus kambing bosnya, dan Ihsan langsung meminta izin untuk ikut dalam studi tour tersebut, dan dengan senang hati Mang Doleh pun mengizinkan. Ihsan pun senang sekali, bapaknya mengizinkannya mengikuti studi tour tersebut. 1 minggu pun berlalu, Ihsan dan teman-temannya di sekolah bersiap berangkat studi tour didampingi oleh guru wali kelasnya. Semua murid dan guru dari kelas 1 sampai kelas 6 berangkat menaiki bis yang pihak sekolah sewa. Total bis semua ada 6, dan mereka pun berangkat dengan di awal doa terlebih dahulu dari kepala sekolah. Sesampainya di sana, masing-masing kelas didampingi gurunya memasuki Taman Safari. Para siswa pun bergembira, karena mereka bisa belajar dan bertatap muka langsung dengan hewan-hewan yang ada di Indonesia atau dari mancanegara. Kayak terasa waktu menunjukkan pukul 12, segera mereka pun beristirahat dan mencari tempat untuk makan siang dan sholat zuhur. Sesudah makan siang mereka para siswa beristirahat sambil bersenda gurau bercerita tentang apa saja yang tadi mereka lihat. Namun ada satu siswa temannya Ihsan kebelet buang air besar dan kecil. Dia meminta Ihsan mengantarkannya ke toilet, karena dia takut dan tidak tahu toilet di mana. Ihsan pun tidak tahu tempat toilet di mana. Tapi Ihsan mau mengantarkannya dan nanti akan bertanya ke satpam atau pegawai yang ada di situ. Dan mereka pun nyaduk atau buang air besar, Ihsan dan temannya menanyakan dan melihat peta denah lokasi yang terpampang di pinggir taman. Mereka pun jalan mengikuti setiap petunjuk jalan yang mereka temui. Namun sudah cukup jauh mereka tak kunjung menemukan toilet. Malah yang ada mereka memasuki kawasan yang cukup terbengkalai, kotor, gelap, dan banyak pohon besar. Teman Ihsan merasa bahwa mereka sudah tersesat. Bergegas mereka berdua kembali ke tempat semula, tempat mereka beristirahat. Tapi mereka tidak sampai-sampai, dan lagi berjalan di tempat terbengkalai tadi, seakan-akan mereka hanya berputar-putar saja. Ihsan mulai merasa ada yang aneh dan tidak beres. Teman Ihsan pun mulai ketakutan dan kebingungan. Mereka pun melanjutkan langkahnya, namun betapa kaget dan terkejut mereka, tiba-tiba mereka dihadang sesosok nenek-nenek yang menyeramkan. Ternyata nenek-nenek itu adalah hantu yang sengaja menyesatkan mereka, dan akan menculiknya untuk dijadikan tumbal. Teman Ihsan pun ketakutan dan menangis.
Si nenek pun berusaha mendekat dan menangkap Ihsan dan temannya. Ihsan dengan sigap dan berhati tenang, membacakan doa-doa yang diajarkan Pak Ustadz. Tubuh Ihsan pun mengeluarkan cakra kebiruan, dan perkelahian antara Ihsan dan hantu Nelly atau nenek lincah tidak terelakkan. Pertarungan mereka pun berlangsung sengit, jual beli serangan pun terjadi. Akhirnya dengan sekuat tenaga dan doa, Ihsan pun menang. Hantu Nelly atau nenek lincah itu pun kabur, dan jalan yang mereka lewat berangsur kembali normal. Dan akhirnya mereka menjumpai toilet, dan segera kembali ke rombongannya setelah buang air besar. Hari sudah sore, mereka pun kembali pulang ke sekolah dengan menaiki bis tadi yang mereka sewa. Pukul 7 malam mereka tiba di sekolah, dan para murid dan guru pulang ke rumahnya masing-masing. Di tengah jalan Ihsan dijemput ibunya Kuntilanak Ani, dan Ihsan bercerita sejenak tentang apa yang dia alami tadi di Taman Safari. Dan Kuntilanak Ani pun bangga dengan anaknya Ihsan, yang sudah semakin besar dan bisa menjaga diri dan bisa melindungi temannya. Tidak terasa sudah pukul 9 malam, Kuntilanak Ani pun mengantar Ihsan pulang. Ihsan pun pulang dengan selamat, dan segera masuk ke rumahnya. Lagi-lagi Ihsan bercerita kepada bapaknya Mang Doleh, tentang apa yang dialaminya tadi siang. Begitulah cerita Masani kali ini. Jangan lupa tolong bantu kami dengan cara like dan subscribe ya pemirsa Sejangkau Siar, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya, dan share jika cerita ini menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum.